Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari Minggu ini kita masih ibadah di rumah karena masih dalam rangka PPKM. Oleh karena itu, ibadah masih dipandu melalui link ibadah Gereja Kristen Jawa Palihan. Untuk itu, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama dan bait yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian.
Marilah kita memuji Tuhan. Kita ambil dari Kidung Jemaat 13, kita nyanyikan bait pertama dan keempat. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami percaya mesti dalam masa PPKM masih berlangsung, berkat Tuhan senantiasa luar biasa di dalam hidup kita, baik berkat secara jasmani maupun secara rohani. Saat ini kita diberi waktu oleh Tuhan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan, firman Tuhan dari 1 Tesalonika bab 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Demikian bunyi sabdanya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagai dasar di dalam beredarnya kantong persembahan, kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang terkasih, mari kita mengaturkan persembahan di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Seperti aliran sungai dari mata air yang tak pernah habis Tuhan,
berkat yang Kau curahkan di dalam hidup kami, yang kami terima siang dan malam di dalam masa PPKM ini. Kami rasakan luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang untuk mengaturkan sebagian berkat yang Bapa curahkan dalam hidup kami, berupa persembahan, baik persembahan mingguan, baik persembahan bulanan, baik persembahan yang lain. Kiranya Bapa berkati dan Bapa pakai untuk keluhuran nama-Mu. Bapa di surga, di saat ini kami juga telah menyiapkan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Berkatilah Tuhan, firman-Mu yang akan kami terima, sehingga firman-Mu bisa menjadi kekuatan dan pembaharuan hidup kami. Bapak Emmanuel Hardono yang akan menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau urapi dan Engkau beri kebijaksanaan, sehingga firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita awali kebaktian ini dengan bersama-sama kita membaca Injil Lukas bab 6 ayat 37 sampai dengan 42. Saya persilahkan untuk membuka dan mari kita baca bersama-sama. Injil Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 42. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Salam saudara, salam sehat, salam bebas COVID-19 untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing.
dalam keadaan yang baik dan sehat. Sehat saat ini adalah merupakan anugerah Tuhan yang melebihi dari segala-galanya. Oleh karena itu, marilah kita letakkan segala kepentingan kita kesampingkan dulu permasalahan pribadi kita, angan-angan kita, dan kesibukan kita dalam program-program kerja hari ini. Kita khususkan dan kita perhatikan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nat kali ini adalah dari Lukas bab 6 ayat 38. Saya baca lagi. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk kali ini khotbah akan kita beri judul memberi dengan murah hati. Memberi dengan murah hati. Ya. Uniknya dalam saya mempersiapkan khotbah kali ini, saya baca bahan yang sudah disediakan. Namun ternyata masih ada sedikit, artinya sesuatu yang terasa masih kurang. Maka saya mencari referensi dari buku-buku yang ada di tempat saya, dari khotbah jangkep, dari reflekta, maupun dari doaku dan lain-lain. Nah, setelah kami mencari buku-buku yang ada, termasuk juga kumpulan khotbah dari Bapak Surarjo dan Bapak Pendeta Eman Sugiri almarhum, itu kita kumpulkan dan ternyata kami buka masih belum ada yang cocok. Dan dalam saya mencari itu, ternyata saya temukan sebuah buku yang cukup tebal. Ternyata ini adalah buku kumpulan renungan harian yang dibuat oleh Gilbert Lumoindong. Nah, bukan itu yang kami maksud, yang kami pokokkan, tapi buku ini adalah pemberian dari salah seorang almarhumah Ibu Nartati atau Ibu Kamardi. Nah, buku ini diberikan kepada saya kumpulan sebanyak 365 renungan harian tahun 2011. Ya, ini merupakan pemberian. Tidak tahu yang diberikan cuma saya saja atau waktu itu Bu Kamardi memang berbagi-bagi buku renungan untuk teman-teman dekatnya. Ya. Jadi pada saat ini khotbah saya sedikit ada referensi dari buku harian ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Gilbert Lumoindong mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang pada dasarnya memikirkan diri sendiri dan masa bodoh terhadap atau dengan persoalan orang lain. Ya. Ini 10 tahun yang lalu sudah demikian. Artinya banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Kalau benar kata Bapak Pendeta ini, kita akan merasa gelisah, merasa prihatin. Ya. Patut sekali kita mengatakan bahwa prihatin, karena dunia penuh dengan orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apakah kesalahan mereka? Mereka adalah orang-orang yang penuh semangat. Mereka adalah orang yang banyak kreatif, dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak mau merugikan orang lain. Mereka adalah pekerja keras, tidak mau mengganggu kita, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, tidak memfitnah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak punya waktu untuk bergunjing, untuk bergosip, lagi mencela orang lain. Hampir dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak pernah merugikan orang lain. Mereka hanya tidak mau diganggu dan tidak mau mengganggu. Mereka tidak merugikan orang lain. Nah, terasa sebenarnya ini salah, tapi juga terasa benar karena kita tidak dirugikan. Nah, memang ada kegundahan bagaimana hal itu bisa salah. Oleh karena itu saya akan mengutip firman Tuhan yang kita ambil dari Matius 25 ayat 41 sampai dengan 46. Ya, demikian. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kamu melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk orang lain. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini firman Tuhan yang menggambarkan perbandingan antara orang yang baik dan orang yang tidak baik. Yang tidak baik itu adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama, dan dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil Matius ini, tidak hendak Tuhan Yesus akan mengatakan bahwa anti kepada kesibukan. Tuhan Yesus tidak anti dengan kesibukan dan tidak anti dengan orang yang bekerja keras. Namun Tuhan Yesus ingin memperingatkan akan adanya bahaya kesibukan, bahaya yang hanya memikirkan diri sendiri, dan bahaya ketidakpedulian terhadap sesama. Tuhan tidak menghendaki kita selalu menggunakan waktu yang seharusnya kita sediakan untuk Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita selalu menggunakan alasan-alasan pembenaran atas penggunaan waktu Tuhan itu. Waktu milik Tuhan, artinya waktu yang harus kita sediakan untuk melayani Tuhan. Dan waktu-waktu itu kita gunakan untuk kesibukan-kesibukan duniawi. Ya, Bapak Ibu, inilah jawaban. Jadi ternyata benar bahwa
kita harus peduli terhadap orang lain. Nah, dan kegiatan kita menjadi seseorang, menjadi orang yang peduli dan mau memberi kepada orang lain, ini adalah memang perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada dasarnya kita ini adalah hamba Tuhan yang telah ditebus dari segala dosa-dosa. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah mati dan merasakan sengsara dan akhirnya mati di kayu salib. Itu adalah untuk kita menebus dosa-dosa kita. Maka kita patut untuk bersyukur melalui kegiatan-kegiatan atau prinsip kita untuk menolong orang lain atau memberi. Sebagai warga Allah, kita ini adalah warga tebusan Allah, warga kerajaan Allah. Kita harus menjadi kawan seperjuangan Tuhan, kawan sekerja Tuhan. Artinya lewat hidup kita, orang lain akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Hidup orang Kristen adalah hidup membagi, hidup berbagi, hidup memberi. Kita tidak bisa hidup tanpa memberi. Ingat, Tuhan Yesus telah menderita begitu sengsara hanya untuk kita. Oleh karena itu, kita wajib untuk memberikan apa yang menjadi talenta pada diri kita, berupa harta, bisa berupa pikiran, bisa berupa mulut, bibir, dan telinga. Ya, kalau harta jelas, ya. Tenaga juga jelas, pikiran jelas. Tapi kita memberi dengan bibir dan telinga. Ya. Yang memberikan dengan bibir adalah kita harus bisa menjadi penghibur bagi orang lain, bisa menjadi tumpuan curhat orang lain. Kita harus bisa berkata-kata dengan memberi semangat, memberikan penghiburan. Nah, sedangkan kita memberi dengan telinga. Ini adalah kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kita harus bisa menerima orang datang ke kita untuk menceritakan masalahnya atau keluh kesahnya, atau mereka ingin curhat. Yang pada umumnya banyak orang yang datang ke tempat seseorang ingin menyampaikan curhatnya itu, tapi ternyata justru bergantian. Dia mau datang, mau matur-matur, ternyata orang yang kita datang ini justru menjadi bercerita dirinya sendiri dan lain sebagainya, sehingga orang yang datang itu menjadi kecewa dan tidak jadi curhat. Nah, ini marilah kita untuk berusaha menjadi pendengar yang baik untuk menerima kesusahan orang lain. Syukur-syukur kalau kita bisa memberikan jalan keluar, kita bisa memberikan semangat untuk bangkit kembali. Kiranya di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang banyak menderita. Nah, inilah saatnya kita berbagi kepada orang lain untuk memberi penghiburan, memberikan bantuan apapun yang bisa kita berikan. Kita harus punya mindset bahwa pikiran kita harus punya spirit untuk memberi. Pikiran kita yang dulu hanya memikirkan diri sendiri, kita ubah menjadi kita
harus bisa memberi orang lain. Nah, saya pernah mendengar satu khotbah, orang Kristen itu harus cerdik seperti merpati, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, kita pun juga harus seperti itu. Dan dalam keterangannya, kita orang Kristen itu memang harus pandai, harus banyak belajar dari apa saja, tidak harus dari pembelajaran secara formal, tapi juga dari tata pergaulan dan sebagainya. Orang Kristen harus bisa pandai, dan kepandaian itu bukan untuk minteri, tetapi untuk menolong orang lain. Dan setiap orang punya talenta sendiri-sendiri. Setiap orang punya kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan bilang saya tidak mampu. Tapi kalau kita sudah punya mindset untuk mampu dan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, pasti Tuhan akan memberikan. Tuhan itu maha kasih dan maha kaya. Tuhan itu maha pemberi. Jadi apabila pikiran kita sudah ingin memberi, Tuhan akan menyediakan apa yang kita pikirkan untuk memberi atau menolong orang lain. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian yang kita berikan kepada orang lain itu harus secara tulus, harus ikhlas, dan kita berikan dengan rasa syukur karena Tuhan Yesus telah menjadi penebus kita dan Tuhan Yesus telah mengorbankan segalanya. Apa yang kita berikan kepada orang lain tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita pun diwajibkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita harus bisa menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Ibu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan ya Tuhan namamu, dan hanya kepadamu ya Tuhan kami berserah, kepadamu Tuhan kami bersandar. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati dan Engkau pergunakan untuk kemuliaan namamu ya Tuhan. Pimpinlah kami, jemaat-Mu, agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan agar kami juga dapat menjadikan sumber dari kebahagiaan orang lain. Dan ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah, kiranya Engkau jamah dengan kuasa-Mu, Engkau jamah dengan kuasa kesembuhan-Mu, sehingga mereka pun dapat merasakan kuasa yang datang daripada-Mu. Bagi para dokter, bagi para medis yang merawat mereka, kiranya Engkau beri kekuatan, kemampuan, ketahanan fisik, ketahanan mental dalam merawat para pasien-pasiennya itu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, dari Bapak Presiden, para menteri, para pejabat-pejabat lainnya, gubernur, para bupati, wali kota, dan juga sampai ke desa-desa atau kepala desa, lurah. Semuanya Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan sehingga mereka dapat melaksanakan
penyelenggaraan negara dan dapat membawa negeri ini menjadi negara yang toto titi tentrem kerto raharjo. Ya Tuhan, jauhkanlah penyakit COVID-19 ini dari seluruh dunia. Terlebih bagi jemaat-Mu yang ada di Palean ini, kiranya Engkau rawat ya Tuhan, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu, agar mereka pun dapat menjadi bukti bahwa Engkau adalah yang Maha Kuasa, Engkau adalah yang penuh dengan kuasa kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pelajar, mahasiswa yang semuanya itu pada saat ini belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kiranya Engkau berikan para siswa dan mahasiswa pelajar agar dapat menghilangkan kejenuhannya sehingga dapat belajar dengan baik dan berguna untuk kemampuan dirinya sehingga menjadi warga-warga jemaat yang akan menggantikan para generasi tua sehingga mereka pun akan mampu membawa gereja ini selangkah lebih maju. Ya Tuhan, banyak dosa-dosa dan kesalahan yang selalu saja terselip dalam hidup kami ya Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Dan ya Tuhan, kami berdoa untuk kebutuhan kami yang tidak kami sebutkan kehadirat-Mu, kiranya Engkau akan memenuhi dan jadikan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyi dengan kidung jemaat nomor 376. Ikut dikau saja Tuhan, ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku, dan seterusnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita memperbarui iman kita
dengan kita mengucapkan iman rasuli kami ikutkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih tetap berdiri dan selanjutnya kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita undur dari tempat ini, atau bagi yang di rumah juga untuk melaksanakan kegiatan lainnya, akan kami sampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kita yang lahir antara tanggal 16 sampai dengan 27 Agustus. Yang 15 sampai tanggal 22 ya. Satu adalah Ibu Subandiah, dua Ibu Sukriyah, tiga Saudara R. Agustinung Trijoko Samekto. Selanjutnya Bapak Agus Nugroho, Bapak Dr. Setiaji Wibowo, Saudara Yonanda Rai Ayuning Tias, Adik Raffi Heri Margunanto, Adik Giovanni Dika Pratiwi. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudara sekalian ini. Oh, ternyata ini ada satu yang belum saya sebutkan. Beliaunya ada di sini dan melaksanakan tugas sebagai song leader. Ya, Ibu ini lahir pada tanggal 17 Agustus. Itu salah satu dari song leader. Itu ada 3 song leader yang ada yang melaksanakan tugas pekerjaan saat ini, tapi salah satunya adalah ulang tahun pada minggu ini. Bukan yang paling kiri. Kalau yang paling kiri itu saya hafal itu kapan lahirnya, dan bukan yang paling kanan. Ternyata yang paling tengah adalah Ibu Murniati. Selamat ulang tahun Ibu Murniati dan saudara-saudara semua yang telah kita sebut tadi. Semoga Tuhan akan memberkati saudara dan saudara akan menjadi tangan-tangan Tuhan menyampaikan kasih kepada sesama. Amin. Marilah kita undur dari tempat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Bersinar baginya
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Palihan, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara telah mengikuti kebaktian pada saat ini, walaupun secara online. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada di dalam keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Untuk selanjutnya, kami mengucapkan salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.